Bandung merupakan salah satu contoh kota di Nusantara yang dirancang dan ditata dengan sempurna. Hal ini dikatakan oleh Thomas Carson, seorang perancang kota yang terkenal di zaman kolonial dulu. Bangunan lama yang hingga kini masih berdiri dan sistem ekonomi perdagangan terbuka membuat Bandung menjadi tempat yang nyaman untuk disinggahi. Ibu kota periangan ini sempat dijuluki orang sebagai The Garden of Alwa, The Blunder Innisbert Staden, bunganya kota pegunungan India atau kota kembar. Pasukan Inggris bagian dari Brigade Ikdamal tiba di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945. Mereka menuntut agar semua senjata api yang ada di tangan penduduk kecuali TKR dan polisi diserahkan. Orang-orang Belanda yang baru dibebaskan dari kementawanan melakukan tindakan yang mengganggu keamanan. Bentrokan senjata antara Inggris dan TKR tidak dapat dihindari. Sering terjadi bentrokan senjata antara tentara Republik dan Sekutu. Kota Bandung terbelah menjadi Bandung Utara dan Bandung Selatan. Persenjataan yang tidak memadai mengakibatkan dengan terpaksa Bandung dikuasai oleh tentara Sekutu. Tanggal 23 Maret 1946, tentara Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum kedua. Ultimatum tersebut melahirkan politik bumi hangus rakyat. Tidak rela mereka mengungsi ke arah selatan bersama pejuang. Dan keputusan membumi hanguskan Bandung diambil melalui musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Priangan pada tanggal 24 Maret 1946 dan Kolonial Abdul Haris Nasution selaku Komandan Divisi 3 mengumumkan musyawarah tersebut memerintahkan rakyat meninggalkan kota Bandung. Hari itu juga mengutus 2 orang pemuda pemberani untuk memimpin gerakan ini sekaligus membumi hanguskan Bandung Selatan, dan kedua pemuda ini adalah Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan. Almarhum Jenderal Besar Abdul Haris Nasution teringat saat melakukan pertemuan di Renggetswerd atau seorang yang dikenal dengan Jalan dengan Sartika. Setelah pertemuannya dengan Sultan Syair di Jakarta memutuskan tindakan apa setelah menerima ultimatum Inggris. Saya kembali dari Jakarta setelah berbicara dengan Sultan Syair. Memang dalam pertemuan itu berbicara semua orang. Nah, di situ timbul pendapat dari Wikana Komandan Polisi Militer dipanggil. Mari kita bikin Bandung Selatan menjadi Bandung Lautan Api. Pembakaran Bandung sengaja dibakar oleh TNI dan rakyat agar Sekutu tidak dapat menggunakannya lagi. Sabta dari Inggris pun mati, Inggris pun mulai lenyap. Pertempuran sengit pun terjadi. Dalam pertempuran ini Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan, 2 anggota milisia Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi di Desa Dayung Kolot di mana terdapat pabrik mesiu milik Sekutu. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut dengan dinamis. Gudang besar itu meledak dan terbakar bersama 2 milisi tersebut di dalam. Demi keselamatan warga Bandung, pukul 9 terjadi evakuasi warga. Kurang lebih
Pukul 12 malam Bandung Selatan telah kosong dari penduduk dan TNI. Tetapi api masih membumbung membakar kota. Harian Suara Merdeka tanggal 26 Maret 1946, seorang wartawan Aceh Bastaman menyaksikan pemandangan pembakaran Bandung dari Bukit Gunung Utik di sekitar Garut, Jawa Barat. Dari puncak itu Bandung memerah dari Cicadas sampai Cimini. Lantas Aceh Bastaman dengan segera menulis berita dan memberi judul Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran yang terjadi di kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia pada tanggal 24 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam sekitar 200.000 penduduk membakar rumah mereka, meninggalkan daerah kota itu di pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah supaya tentara sekutu tidak menggunakannya sebagai markasnya. Membumi hanguskan Bandung dianggap merupakan strategi yang tepat dalam peperangan kemerdekaan Indonesia karena kekuatan TNI dan milisi rakyat tidak sebanding dengan kekuatan pihak sekutu dan Nika Belanda. Setelah peristiwa tersebut, TNI bersama milisi rakyat melakukan perlawanan secara gerilya dari luar Bandung. Perjuangan memang penuh dengan pengorbanan, sekalipun rakyat harus kehilangan tempat tinggal dan kembali ke nilai nol untuk perekonomian yang telah berjalan sebelum demi Indonesia merdeka. Peristiwa ini menghilami lagu Halo Halo Bandung yang nama penciptanya masih menjadi bahan perdebatan. Beberapa tahun kemudian, Halo Halo Bandung secara resmi ditulis menjadi kenangan akan emosi para pejuang para Republik Indonesia yang dialami saat itu. Menunggu untuk kembali ke kota tercinta yang telah menjadi lautan api.